Sebelum kita belajar lebih mendalam mengenai topik video pada kali ini, ada baiknya saya ingin memperkenalkan media belajarku. Media belajarku adalah kursus online yang baru launching pada bulan Mei 2021, sehingga materi-materi yang ada di dalamnya belum terlalu banyak, tetapi banyak materi gratis yang kedepannya akan dibuat oleh tim media belajarku. Materi yang akan diajarkan lebih dominan kepada data science, seperti pemrograman Python. Kamu juga bisa belajar mengenai data visualisasi, ada deep learning, dan machine learning. Nah, di sini media belajarku menyediakan kursus gratis atau kursus singkat gratis ya, sebagai awal berdirinya media belajarku. Nanti kedepannya mungkin materi-materi gratis juga akan banyak, tetapi tentunya kita akan juga memberikan materi berbayar yang pastinya kualitasnya akan jauh lebih bagus dan pembahasan lebih mendalam pastinya. Jika kamu serius ingin belajar mengenai data science dan materi-materi teknologi lainnya, kamu dapat mendaftarkan diri kamu di media belajarku. Selamat datang kembali di media belajarku. Kali ini kita akan masuk ke tahap kedua dari basic operator, yaitu operator perbandingan. Dan di sini kita akan mempelajari membandingkan antara variabel satu dengan variabel yang lainnya. Yang pertama yang kita pelajari adalah pembanding sama dengan. Misalkan kita buat dua variabel, misalnya nilai Andi 8,5, kemudian dengan nilai Herman. Nah, tujuannya adalah kita ingin membandingkan antara nilai Andi dengan nilai Herman. Apakah nilai Andi dan nilai Herman ini adalah sama? Kita akan kemudian kita coba melakukan perbandingan. Nah, di dalam operator perbandingan, lambangnya adalah, jadi lambang dari kita membandingkan antara variabel 1 dengan variabel 2 adalah 2 kali sama dengan ya. Nah, kita coba membandingkan antara nilai Andi dan nilai Herman. Kita langsung print aja hasilnya, dan hasilnya nanti adalah true or false, atau benar atau tidak. Apakah benar atau tidak, apakah nilai Andi dan nilai Herman itu sama. Andi sama dengan nilai Herman. Nah, coba kita jalankan ya. Dan beri nilai true ya, karena memang benar nilai Andi dan nilai Herman itu sama. Nah, bagaimana jika kita rubah atau kita buat variabel lain dengan nilai yang berbeda? Kita ingin mencoba bandingkan, kemudian kita print dengan membandingkan nilai Andi sama dengan nilai Budi, dan harusnya mengeluarkan output false karena antara nilai Andi dan nilai Budi itu berbeda. Ya, sangat benar ya, dan mengeluarkan nilai false. Nah, itulah tadi penjelasan singkat mengenai operator bandingan sama dengan. Operator pembanding lainnya adalah tidak sama dengan. Ini adalah lawan dari sama dengan ya. Dan kita coba bandingkan dua variabel lagi ya. Misalkan saja kita ambil, kita buat variabel baru, jarak A ke B dengan 13,7. Kita buat lagi variabel jarak B ke C sama dengan 9,5, jarak C ke A sama dengan 13,7. Kemudian kita jalankan. Nah, kita akan memulai membandingkan ketiga variabel ini. Kita langsung print hasilnya, true or false ya. Jarak A ke B. Nah, yang perlu saya ingatkan adalah lambang dari tidak sama dengan ini adalah tanda seru dan sama dengan. Kembali lagi ke kasusnya. Apakah tidak sama dengan antara jarak B ke C? Kemudian kita periksa lagi jarak C ke A, apakah tidak sama dengan jarak A ke B. Nah, kita ingin mengetahui apakah jarak A ke B dan jarak B ke C itu berbeda. Yang kedua, apakah jarak C ke A tidak sama jaraknya antara A ke B. Coba ya. Oke, ada kesalahan. Kita jalankan kembali, kemudian kita eksekusi lagi. Ternyata jarak A ke B
itu tidak sama dari B ke C. Artinya 13,7 tidak sama dengan 9,5. 13,7 tidak sama dengan 9,5. Dan kasus yang kedua, C ke A 13,7 itu harusnya sama dengan A ke B. Makanya di sini bernilai false. Nah, itulah tadi penjelasan singkat mengenai tidak sama dengan. Selanjutnya yang kita akan pelajari adalah lebih besar. Kita langsung aja membuat variabel-variabel untuk kita nanti bandingkan, misalkan nilai Andi 8,5, nilai Herman sama dengan misalkan 8,5, misalkan nilai Grace sama dengan 8. Kita coba jalankan, kemudian mulai kita bandingkan antara ketiga variabel tersebut. Nah, kita ingin membandingkan nilai Andi. Nah, untuk simbol greater than ini adalah seperti ini ya teman-teman. Apakah nilai Andi lebih besar dari nilai Herman? Itu yang pertama kita bandingkan. Mungkin yang kedua kita bandingkan lagi. Nilai Herman apakah lebih besar dari nilai Grace? Nah, kita coba jalankan ya teman-teman. Nilai Andi atau 8,5 apakah lebih besar dari 8,5? Pastinya tidak. Oleh sebab itu false, bernilai false. Kemudian nilai Herman apakah lebih besar dari nilai Grace atau 8,5? Apakah lebih besar dari 8? Benar. Berarti akan bernilai true. Nah, itulah penjelasan singkat mengenai greater than. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai lebih kecil. Lebih kecil ini ditandai atau disimbolkan dengan tanda seperti ini. Dan kemudian kita langsung saja ambil contoh yang tadi ya, misalkan nilai Andi dan nilai Herman dan nilai Grace. Kita langsung bandingkan antara nilai Andi apakah lebih kecil dari nilai Herman. Kemudian kita print lagi nilai Herman apakah lebih kecil dari nilai Grace. Coba kita eksekusi. Nah, kita coba cek ya. Nilai Andi tadi 8,5, sementara nilai Herman adalah 8,5 juga. Berarti artinya 8,5 lebih kecil dari 8,5. Artinya salah, karena harusnya sama dengan ya. Yang kedua adalah nilai Herman atau 8,5 atau 8,5 apakah lebih kecil dari 8 nilai Grace. Ternyata salah, harusnya lebih besar. Nah, itulah pemahaman mengenai lebih kecil. Selanjutnya yang kita akan pelajari mengenai operator perbandingan, yaitu lebih besar sama dengan. Nah, lebih besar sama dengan ini disimbolkan dengan tanda lebih besar, terus sama dengan, oke. Nah, untuk contohnya, kita masih mengambil contoh-contoh sebelumnya. Jadi kita langsung memprint untuk mempersingkat waktu. Nilai Andi lebih besar sama dengan nilai Herman. Kemudian yang kedua, kita coba cetak hasil dari nilai Herman lebih besar sama dengan nilai Grace. Kita coba jalankan, dua-duanya bernilai true. Coba kita bahas satu persatu. Yang pertama, nilai Andi 8,5 dan nilai Herman 8,5. Artinya jika dibaca nilai Andi lebih besar sama dengan nilai Herman, maka bernilai true. Untuk kasus yang kedua, nilai Herman yang 8,5 dan nilai Grace yang 8, nilai Herman 8,5, apakah lebih besar dari 8? Ternyata lebih besar dari 8, sehingga menghasilkan true. Nah, itulah tadi pemahaman sederhana mengenai lebih besar sama dengan. Selanjutnya adalah lebih kecil sama dengan. Ini adalah operator perbandingan terakhir ya. Dan lebih kecil sama dengan ini disimbolkan dengan tanda lebih kecil dan sama dengan. Kemudian kita pakai contoh yang sama biar lebih mengerti. Kita langsung print nilai Andi lebih kecil sama dengan nilai Herman. Nilai Herman lebih kecil sama dengan nilai Grace. Coba kita jalankan perintah ini ya. Nah, kita bahas satu persatu. Tadi nilai Andi 8,5 dan nilai Herman 8,5. Apakah 8,5 lebih kecil sama dengan 8,5? Dan benar, ternyata bernilai true. Kemudian kasus yang kedua, nilai Herman 8,5, nilai Grace 8. Dengan kata lain, apakah 8,5 lebih kecil sama dengan 8? Maka bernilai false.
Nah, itulah tadi operator perbandingan yang bisa kita pelajari dari awal. Mungkin untuk chapter-chapter berikutnya ini akan berguna karena ini adalah dasar dari pemahaman atau pemrograman bahasa Python yang kita nanti dapat gunakan untuk tingkat selanjutnya. Untuk video berikutnya kita akan membahas mengenai logika operator. Kali ini kita akan mempelajari bagian ketiga dari basic operator, yaitu logika operator. Sebelum kita mempelajari lebih dalam logika operator ini, ada baiknya kita mempelajari mengenai yang dulu pernah kita pelajari di SMA, yaitu tabel kebenaran. Tabel kebenaran ini sebenarnya bisa digunakan untuk memahami logo operator ini nantinya. Hanya untuk merefreshkan saja, nanti saya menjelaskan singkat agar lebih memahami apa makna dari kita mempelajari logika operator ini. Yang pertama adalah misalnya dan ya. Jadi jika suatu pernyataan true, pernyataan kedua true, maka hasilnya akan true. Kemudian jika pernyataan pertama sama dengan true, pernyataan kedua sama dengan false, maka hasilnya adalah false. Dan yang ketiga, jika pernyataan pertama false, pernyataan kedua juga false, maka hasil false. Nah, dari tabel kebenaran inilah nanti kita akan mengaplikasikannya ke dalam pemrograman logika operator. Kita ambil contoh, misalkan nilai Andi sama dengan 8,5, nilai Herman 8,5, nilai Grace 8. Kemudian, misalnya kita print hasilnya ya. Jadi hasilnya nanti tetap outputnya itu true or false, benar atau tidak. Jadi kita buat suatu pernyataan pertama, misalkan nilai Andi sama dengan nilai Herman and nilai Grace tidak sama dengan nilai Herman. Nah, coba kita pahamin ya. Ini pernyataan pertama, apakah nilai Andi sama dengan nilai Herman? Pernyataan kedua, apakah nilai Grace tidak sama dengan nilai Herman? Nah, coba kita telaah lebih mendalam satu persatu ya. Pernyataan pertama, nilai Andi sama dengan nilai Herman. Nilai Andi 8,5 dan nilai Herman 8,5. Apakah sama? Artinya nilainya true. Kemudian kita cek pernyataan kedua, nilai Grace 8 tidak sama dengan 8,5 dan benar ya, 8 tidak sama dengan 8,5. Artinya nanti outputnya ini akan menghasilkan true karena pernyataan pertama true dan pernyataan kedua true. Itu sama seperti tabelan kebenaran yang kita tadi jabarkan di awal, maka akan menghasilkan true. Coba kita buat lagi contoh yang lain. Print nilai Andi sama dengan nilai Herman and nilai Herman lebih kecil dari nilai Grace. Nah, coba kita bedah ya. Nilai Andi 8,5 dan nilai Herman 8,5 artinya sama. Dan berarti pernyataan pertama ini adalah nilainya true. Kemudian nilai Herman 8,5 lebih kecil dari nilai Grace. Dan ini salah, false. Sehingga pernyataan pertama true, pernyataan kedua false, maka akan menghasilkan, kita lihat tabel kebenaran yang tadi saya jelasin, true and false, maka akan menghasilkan false. Maka nanti hasilnya untuk kasus ini adalah false. Kita taruh contoh selanjutnya ya. Kita print nilai Herman lebih kecil sama dengan nil Andi and nil Grace lebih besar nil Andi. Coba kita bedah ya. Nilai Herman 8,5 lebih kecil dari 8,5. Lebih kecil sama dengan. Artinya true. Nah, sama dengan masih. Kemudian nilai Grace lebih besar dari nilai Andi. Artinya false. False ketemu dengan true, maka akan menghasilkan false. Nah, maka nanti output dari kasus ini adalah false. Jadi seperti itulah pemahaman mengenai logika operator AND. Selanjutnya kita akan mempelajari logika operator OR. OR ini atau ya, sama seperti yang operator AND. Di sini juga kita harus mengerti tabel kebenaran mengenai OR. Coba kita buatkan sejenak mengenai tabel kebenaran OR. Jadi kalau pernyataan pertama bernilai true dan pernyataan kedua bernilai true, maka hasilnya true. Selanjutnya, jika pernyataan pertama bernilai true, pernyataan kedua bernilai false, maka hasil akan bernilai true. Kemudian selanjutnya adalah jika pernyataan pertama false dan pernyataan kedua false, maka hasilnya akan false. Nah, inilah tabel kebenaran sederhana dari operator OR. Nah, kita coba langsung membuat contoh mengenai operator OR. Kita masih membuat dengan contoh yang sama dengan yang tadi ya. Misalkan kita print
nilai Andi sama dengan nilai Herman or nilai Grace tidak sama dengan nilai Herman. Nah, coba kita pahami nilai Andi dan nilai Herman tadi seperti dengan nilai tadi. Nilai Andi dan nilai Herman itu 8,5, maka ini pernyataan pertama nilainya adalah true. Kemudian nilai Grace tidak sama dengan nilai Herman, bernilai true. Maka true dan true or true maka akan true. Maka ini akan mencetak hasilnya true. Kemudian kita coba contoh yang lain. Nilai Andi sama dengan nilai Herman or nilai Herman lebih kecil sama dengan nilai Grace. Nah, tadi nilai Andi sama dengan nilai Herman itu bernilai true ya. Kemudian nilai Herman 8,5 maka lebih kecil sama dengan 8, false ya. Maka true ketemu false akan menghasilkan nilai true. Maka nanti kasus ini akan menghasilkan true. Kemudian contoh yang lain, kita print nilai Herman lebih kecil Andi or nilai Grace lebih besar nilai Andi. Nilai Herman 8,5 apakah lebih kecil dari 8,5? Artinya false ya. Nilai Grace 8 apakah lebih besar dari nilai Andi 8,5? Berarti false. False ketemu false maka akan menghasilkan false. Nah, itulah tadi penjelasan singkat dari logika operator OR. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai logika operator NOT. Ini juga tidak terlepas dari tabel kebenaran dan sebenarnya ini adalah lawan dari nilai true or false. Contohnya, jika kita membuat dua pernyataan bernilai true, jika di not maka akan bernilai false. Jadi semua nilai, semua hasil true or false akan di not menjadi lawan dari hasil kita. Kita langsung ke contoh ya. Print nil Andi sama dengan nil Herman or nil Grace lebih kecil sama dengan nil Herman. Nah, pada kasus ini nilai Andi dan nilai Herman itu bernilai true. Kemudian kita or nilai Grace tidak sama dengan nilai Herman, true dan true. Nah, nanti kalau kita not, jadi cara membuat not ini ya, maka hasilnya tadi true or true harusnya true ya. Jadi kalau true ketemu true pada logika operator OR maka akan menghasilkan true. Tetapi jika kita not maka akan menghasilkan false. Karena hasilnya true, kita not maka akan menghasilkan false. Kemudian contoh berikutnya, nil Andi sama dengan nil Herman or nil, atau kita n pakai n saja ya, nil Grace lebih besar atau lebih besar ya, lebih besar sama dengan nil Herman contohnya. Nilai Andi dan nilai Herman itu bernilai true. Nilai Grace apakah lebih besar dari nilai Herman? 8, apakah lebih besar dari 8,5? Artinya salah. Jadi jika pernyataan pertama benar dan pernyataan kedua salah, jika di n akan menghasilkan, coba kita lihat ya tabel kebenarannya, true dan false pada operator n maka akan menghasilkan false. Tetapi jika kita not maka yang tadi hasilnya false menjadi true. Kita coba sekali lagi ya. Contoh terakhir, nil Herman lebih kecil dari nil Andi or nil Grace lebih besar dari nil Andi. Coba kita bedah ya. Nil Herman apakah lebih kecil dari nil Andi? Jelas salah. 8,5 tidak lebih kecil dari 8,5. Nilai Grace apakah lebih besar dari nilai Andi? Nah, dua-duanya false ya. False or false maka tadi akan menghasilkan false. Karena kita not akan menghasilkan true. Nah, itulah pemahaman mengenai logika operator yang kita pelajari dimulai dari operator and, or, dan not. Itulah tadi materi yang sudah kita pelajari dan sampai ketemu di video selanjutnya.